Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Minta kepada Allah. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 2. Kata Yesus kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke-70 muridnya. Dikatakan bahwa kemudian daripada itu Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Janganlah berpindah-pindah rumah." Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan Yesus mengutus ke-70 muridnya,
ada pesan dan nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus agar ke-70 murid itu berhasil. Dan Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa ke-70 murid tersebut akan mengalami hambatan dan masalah dengan berkata, "Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota ini." Setelah selesai menjalankan tugas mereka, ke-70 murid itu melaporkan kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh, ada kenyataan lain yang disampaikan Yesus ketika dia mengutus ke-70 muridnya, yakni jumlah pekerja dan tuayan yang tidak seimbang. Para pekerja yang dimaksudkan oleh Yesus adalah orang-orang yang dipanggil dan mereka bersedia bekerja untuk Tuhan, mewartakan kerajaan Allah. Mereka yang terpanggil ini pertama-tama adalah para rasul yang berjumlah 12 orang. Kedua, ke-70 murid Yesus seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Ketiga adalah pengganti para rasul, yakni para uskup dengan Sri Paus sebagai kepalanya yang dibantu oleh para imam. Sejak awal Yesus mulai berkarya, sudah ditemukan masalah besar, yakni jumlah para pekerja yang hanya sedikit dan terbatas. Para pekerja yang Yesus maksudkan adalah orang-orang yang dipanggil secara khusus seperti para imam, bruder, dan suster. Sedangkan tuayan adalah orang-orang yang merindukan dan mengharapkan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Jumlah orang yang merindukan Allah sangat banyak, bahkan tak terbatas. Karena itu, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid, termasuk kita, supaya meminta kepada Allah untuk mengirimkan pekerja yang lebih banyak. Saudara-saudari terkasih, perintah Tuhan Yesus supaya kita meminta pekerja kepada Allah merupakan sesuatu yang serius dan penting. Kita melihat sendiri bahwa jumlah imam atau pastor dari tahun ke tahun tidak sesuai dengan pertambahan jumlah umat Katolik yang berkembang dengan pesat di beberapa daerah dan negara. Dari data tahun 2012, jumlah umat Katolik di seluruh dunia
mencapai 1.228.000.000. Sedangkan jumlah imam hanya 414.313 orang. Dan kalau dibagi, seorang imam harus melayani hampir 3 juta umat. Ini adalah sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal. Maka tidak mengherankan jika ada umat Katolik yang tidak terlayani dan merasa kurang diperhatikan oleh pastor paroki. Akibatnya, ada yang meninggalkan gereja Katolik dan tidak lagi mengimani Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita semua mempunyai tanggung jawab untuk meminta dan berdoa kepada Allah supaya Allah mengirimkan pekerja untuk melayani umat Kristiani yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah meminta dan berdoa kepada Allah supaya mengirimkan para pekerja, yakni para imam, untuk melayani umat Kristiani? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan pesan pada kami supaya kami meminta kepada Allah yang empunya tuayan. Bukalah hati kaum muda agar mereka tergerak dan terdorong menjadi pekerja, mewartakan Injil dan melayani sesama yang sangat membutuhkan uluran kasih-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.